Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 7 dapatkan judul Islam dan Anti Korupsi yang disusun oleh Mas Iza Yuda Prasetya Kuwai dengan NIM 181070111 dan Zaki Setiawan 201070117 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ulian SPDI MPD, dosen IT Telkom Purwokerto. Ada pokok pembahasan 1. Pengertian, penyebab, dan bentuk korupsi. 2. Dampak dan cara memberantas korupsi. 3. Pandangan Islam terhadap korupsi. 5. Budaya anti mencontek, anti plagiasi, memegang teguh sifat amanah. 4. Menumbuhkan budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Pembahasan 1. Pengertian, penyebab, dan bentuk korupsi. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nas-nas keagamaan, baik Al-Quran maupun hadis, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan, atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan, atau nasab, harta kekayaan maupun di luar panca jiwa syariat tersebut. Pada korupsi juga mempunyai dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri itu misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Faktor eksternal seperti aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahan atau tidak bisa diraih. Ini ada reminder, Allah SWT telah melarang umatnya untuk memakan atau mengambil harta maupun hak orang lain dengan cara yang tidak halal, baik melalui pencurian, copet, rampok, pemerasan, pemaksaan, ataupun lainnya. Dalam pandangan Al-Quran, tentang korupsi sudah jelas yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan cara yang tidak halal. Beberapa jenis tindak pidana atau jarima dalam fikih jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang ini adalah 1. Al-Ghulul, yakni mencuri ghanimah atau harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Pada asalnya bermakna pencurian terhadap harta ghanimah sebelum dibagi. Lafal Al-Ghulul kita temui dalam surat Al-Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Kemudian tiap-tiap diri ia akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Ali Imran ayat 161. Ayat ini turun pada peristiwa Perang Badar, tahun 2 Hijriah. Rasulullah SAW telah dalam hadisnya memperjelas makna ghulul dalam beberapa bentuk diantaranya. 1. Hadiah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadiah yang diterima pejabat itu suatu kecurangan. 2. Komisi atau tindakan seseorang yang mengambil sesuatu di luar gaji yang telah ditetapkan, sebagaimana hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, barang siapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezeki atau gaji rutin, maka apa-apa yang diambilnya selain itu atau gaji berarti kecurangan. Hadis riwayat Abu Dawud 2554. 3. Larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin yang berhak. B. Asyarikah. Menurut bahasa adalah mengambil harta secara sembunyi dari tempat penyimpanannya. Dari definisi ini setidaknya mencuri itu memiliki beberapa unsur. 1. Mengambil milik orang lain. 2. Cara mengambil barang tersebut secara sembunyi-sembunyi. 3. Harta milik orang lain tersebut berada di tempat penyimpanannya. C. Al-maks atau pungutan liar. Al-ikhtilas pencopetan. Dan al-ikhtihab perampasan. Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Selanjutnya ada D. Riswah atau penyuapan. Riswah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Jadi riswa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat tercapai atau memudahkan kepada tujuan dari orang yang menyuap tersebut. Pembahasan 2, dampak dan cara memberantas korupsi. Dampak buruk korupsi, 1. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. 3. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. 4. Korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. 5. Mati saat korupsi akan terhalang masuk surga. 6. Allah tidak menerima sedekah korupsi. 7. Hasil korupsi adalah haram. Dan untuk cara memberantas korupsi, 1. Sistem penggajian yang layak. 2. Larangan menerima suap dan hadiah. 3. Perhitungan kekayaan. 4. Pemimpin yang teladan yang bertakwa kepada Allah SWT. 5. Hukuman yang setimpal dengan korupsi. 6. Pengawasan terhadap masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mas Iza, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu pandangan Islam tentang korupsi. Nah, pandangan Islam tentang korupsi yaitu perilaku korupsi yang memasuki dimensi haram, karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dan memperoleh rezeki dari Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, selanjutnya pembahasan keempat yaitu upaya menumbuhkan budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, upaya untuk melakukan budaya anti korupsi di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral yang mencetak pimpinan-pimpinan bangsa yang bermoral di masa mendatang. Nah, perguruan tinggi dapat menjalankan tridharma perguruan tinggi untuk menjalankan budaya anti korupsi di Indonesia, yang diantaranya adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dalam bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat seperti kampanye, sosialisasi, dan kegiatan seminar atau perkuliahan tentang bahaya dan dampak korupsi bagi bangsa dan negara. Nah, selanjutnya pada pembahasan pencegahan perilaku korupsi. Nah, di sini ada beberapa aspek dan dalam pencegahan perilaku korupsi. Nah, bagian dari pendidikan akhlak dan spesifikasi pendidikan agama Islam memberi sumber dari Al-Quran dan menanam dan mengembangkan beberapa nilai berikut menjadi dasar untuk mencegah perilaku korupsi. Yang pertama adalah nilai amanah atau tanggung jawab yang dipikul kepada seseorang yang wajib menjaganya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan aspek kedua adalah bersyukur, di mana cikal bakal terjadinya suatu korupsi adalah ia tidak bersyukur manusia atas nikmat yang diberikan Allah, sehingga terus saja merasa kekurangan harta yang halal dan baik akan mengantar seseorang pada tindakan manusia yang bersyukur.
yaitu hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kau menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, aspek terakhir yaitu nilai dan kejujuran, di mana nilai kejujuran merupakan akhlak yang penting dimiliki seseorang untuk membentengi diri dari virus yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu budaya anti mencontek, plagiasi, dan memegang sifat amanah. Nah, mencontek adalah sebuah kegiatan untuk meniru dan menyalin jawaban yang bukan berasal dari diri kita. Nah, plagiasi adalah tindakan untuk mencuri ide-ide atau karya yang merupakan hak cipta dari seseorang. Nah, tidak ada rasanya percaya diri akan membuat seorang bisa melakukan kegiatan mencontek atau melakukan kegiatan plagiasi. Nah, amanah ini merupakan sebuah sikap yang dapat dipercaya apabila suatu urusan dipercayakan kepadanya, maka dia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, meski nyawa adalah taruhannya, dan Rasulullah tidak gentar untuk menjalankan amanah itu. Ketika kita berjanji kepada teman, orang tua, saudara, bahkan kepada musuh sekalipun, kita harus menepati janji itu. Itu merupakan menyatakan sesuatu yang sesuai dengan fakta kejujuran Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Tidak hanya diakui teman dekatnya, bahkan diakui oleh musuhnya. Jadi kita tidak boleh berbohong, karena berbohong sekalipun dapat menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain dan menyebabkan kita mendapatkan banyak dosa. Nah, dalam Islam mengajarkan kita untuk memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik, bukan akhlakul mudah atau akhlak yang buruk. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia agar selalu taat kepada perintah Allah dan menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu larangan Allah adalah perilaku tidak jujur atau berbohong, seperti perilaku mencontek. Mencontek merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena dengan mencontek sama halnya dengan tidak jujur pada diri sendiri maupun orang lain. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan mukmin untuk memperindah diri dengan kejujuran di dalam segala urusan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau jujur. Nah, mungkin mencontek atau plagiasi adalah tindakan tidak amanah, dianggap sebagai kenakalan semasa sekolah. Tapi ketika perilaku itu sudah menjadi bagian sehari-hari hidup kita, perbuatan itu akan berdampak besar di kehidupan nanti. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.